Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wala hawla wala quwwata illa billah wa ba'du. Anak sekalian, baiklah kita melanjutkan materi kita yang ke-8. Insyaallah untuk saat ini Ustaz akan mengulangi lagi dari materi-materi yang sebelumnya. Mudah-mudahan dengan pengulangan ini lebih memantapkan lagi apa yang sudah disampaikan. Baik, kita awali dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman nafi'ah warzuqni fahman wasi'ah wa quwwatan fi dzakirah wa alhiqni bisalihin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Baik, kita melanjutkan materi ke-8 pelajaran Tsaqafah Islamiyah yang insyaallah akan mengulangi dari awal sesuai yang sudah disampaikan. Materi yang pertama adalah tentang bentuk komitmen muslim kepada Islam ya. Ini ada 6 ya. Jadi kalau soalnya disebutkan bentuk komitmen muslim kepada Islam. Yang pertama, saya harus mengislamkan akidah saya. Yang kedua, saya harus mengislamkan ibadah saya. Yang ketiga, saya harus mengislamkan akhlak saya. Yang keempat, saya harus mengislamkan keluarga dan rumah tangga saya. Yang kelima, saya harus mengalahkan hawa nafsu saya. Dan yang keenam, saya harus yakin bahwa hari esok milik Islam. Inilah 6 poin tentang bentuk komitmen muslim kepada Islam. Baik, selanjutnya tentang bagaimana saya harus mengislamkan akidah saya. Mengislamkan akidah ini ada 19 poin ya. 19 poin. Yang pertama, percaya bahwa pencipta alam adalah Allah SWT. Jadi kata kuncinya pencipta alam. Yang kedua, percaya bahwa Allah tidak menciptakan alam dengan sia-sia. Percaya bahwa Allah mengirimkan Rasul dan kitabnya sebagai sarana agar manusia mengenal Allah. Yang ketiga, percaya bahwa Allah menciptakan manusia untuk mengenal Allah dan melaksanakan perintahnya atau ibadah kepadanya. Percaya bahwa orang mukmin akan mendapatkan surga dan orang kafir akan mendapatkan balasan neraka. Yang keenam, percaya bahwa manusia melakukan amal baik buruk itu ke atas kehendaknya sendiri. Yang ketujuh, percaya bahwa hanya Allah yang berhak membuat hukum dan manusia tidak boleh melanggarnya. Yang kedelapan, berusaha mengenal Allah dan mengerti nama-nama dan sifat-sifatnya yang sesuai dengan kebesarannya. Yang kesembilan, berusaha memikirkan makhluk Allah dan tidak memikirkan zat Allah. Ya. Yang kesepuluh, mengenal dan memahami sifat-sifat Allah. 11, yakin bahwa pendapat generasi salaf, generasi dahulu terkait dengan masalah takwil takwil itu yang layak diikuti. 12, harus menyembah Allah dan tidak menyekutukannya, dan hanya takut kepada Allah dan tidak takut kepada selain Allah. Selalu mengingat Allah dan senantiasa berzikir kepadanya. Hanya cinta kepada Allah dan tidak boleh mencintai yang lain melebihi kecintaannya kepada Allah. Bertawakal kepada Allah dalam segala urusan. 17, bersyukur kepada Allah atas segala nikmatnya. 18, selalu memohon ampun dan istighfar serta bertobat kepada Allah. 19, selalu merasa diawasi oleh Allah dalam keadaan apapun. Inilah 19 poin, sesuatu hal yang bagian dari mengislamkan. Berikutnya, mengislamkan ibadah. Yang pertama, beribadah dengan penuh makna. Yang kedua, beribadah dengan khusyuk. Yang ketiga, beribadah dengan hati yang selalu hadir. Keempat, beribadah dengan perasaan kurang dan kurang. Kelima, senantiasa melaksanakan qiyamul lail sehingga menjadi kebiasaan. Keenam, meluangkan waktu untuk mempelajari dan merenungkan Al-Quran. Ketujuh, menjadikan doa sebagai tangga menuju Allah dalam segala aktivitas dan urusan. Jadi 7 poin sebagai upaya kita mengislamkan ibadah. Berikutnya, mengislamkan akhlak. Yang pertama, tujuan utama risalah Islam adalah menyempurnakan akhlak. Jadi Islam ini punya tujuan, risalah utamanya adalah menyempurnakan akhlak manusia. Sebagai hadis Rasul, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Akhlak mulia adalah bukti dari keimanan yang benar. Ya. Dalam sebuah hadis, laisal imanu bitamani wala bitahali, walakin huwa ma waqara fi qalbi wa sadaqal amal. Iman bukanlah angan-angan kosong, tetapi sesuatu yang terpatri dalam hati dan dibuktikan dengan perbuatan. Dan yang ketiga, poin ketiga adalah akhlak memiliki kadar yang paling berat dalam timbangan manusia pada hari kiamat.
dalam sebuah hadis, ma min syai'in athqalu fil mizan min sul. Tiada sesuatu yang paling berat timbangannya di akhirat adalah dari akhlak yang baik. Baik, ada beberapa sifat penting yang harus dimiliki oleh seorang muslim sebagai upaya mengislamkan akhlak. Yang pertama, menjauhi syubhat, ya. Yang kedua, menjaga pandangan atau ghadul basar. Yang ketiga, menjaga lisan, afdal hifdzul lisan. Yang keempat, memiliki rasa malu atau al-haya. Yang kelima, lapang dada atau sabar, yaitu salamatus sadri. Yang keenam, jujur atau asidq. Yang ketujuh, rendah hati atau tawadhu'. Yang kedelapan, menghindari prasangka buruk, ya, suudzon. Yang kesembilan, tidak mencari kesalahan orang atau tajassus wala tajassasu. Yang kesepuluh, menghindari ghibah, tidak menggunjing, wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihitumuh. Ya. Yang ke-11, murah hati atau dermawan, ya, jawad. Kemudian yang ke-12, menjadi teladan yang baik bagi orang yang lainnya. Jadi seorang muslim harus menjadi teladan yang baik bagi orang lain dan menjadi contoh yang konkret dalam implementasi prinsip-prinsip dan etika Islam dalam segala hal, seperti makan, minum, berpakaian, bepergian, dan lainnya. Baik, demikian saja yang bisa disampaikan. Semoga bisa difahami dan selamat belajar. Belajarlah dengan sungguh-sungguh, jangan malas dan jangan berleha-leha, karena orang-orang malas akan merasakan penyesalan akibat kemalasannya. Demikian akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.